Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bakpoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path. Di video kali ini gue akan sharing kepada kalian lagi, yaitu tentang tier list terbaru nih guys ya. Pasti dari kalian itu banyak banget yang menunggu ya, karena gue itu nggak mau melakukan kesalahan yang berulang. Karena kenapa? Gue itu selalu membuat tier list itu sangat telat banget ya. Makanya banyak banget yang request, bang, buat video tentang tier list dong, gue bingung nih mau gacha banner baru apa enggak ya. Soalnya itu sekarang itu kan bannernya itu si Inuarashi. Banyak banget yang bilang Inuarashi itu jelek ya, dan banyak banget yang skip juga ya. Bahwasanya di sini gue bisa bilang si Inuarashi itu nggak jelek-jelek banget kok guys ya. Bahkan dia itu di PvE damage-nya itu bisa gede banget, dan dia itu modenya mode TPS support. Dan banyak juga yang bilang Inuarashi ini bagus, baik itu mode PvE dan juga mode PvP. Ya, kenapa gue bisa bilang begitu? Di sini gue akan menjelaskan alasannya kenapa si Inuarashi ini wajib banget kalian gacha sebelum tanggalnya itu habis atau bannernya itu habis. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go my friend. Oke, di sini untuk PvE tier list dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah DPS, yang kedua itu adalah support, dan yang ketiga adalah teams atau duet. Sering disebut yaitu adalah duet. Ya, di sini gua akan menjelaskan satu persatu ya, mulai dari DPS, terus ada support, dan juga ada teammates atau duet ya. Oke, di sini gua akan menjelaskan tentang apa itu yang namanya DPS. Oke, di sini yang namanya DPS adalah peringkat DPS didasarkan pada pengali X dari kerusakan. 1 kali adalah 100 juta kerusakan, yang berarti 50 kali adalah 5 miliar kerusakan. Karena diuji tanpa kartu yang ditetapkan atau keterampilan mitra atau persahabatan yang membuatnya seadil mungkin. Jadi bener-bener tidak ada kartu, tidak ada medal, jadi bener-bener murni full skillnya ya, full DPS-nya. Beberapa karakter mendapatkan buff tertentu dengan dipasangkan dengan karakter lain, seperti Mihawk NW dan juga Zoro NW. Mereka kalau digabungkan pasti mereka itu sangat cocok banget ya. Ini berarti beberapa karakter akan mendapat peringkat lebih tinggi dengan buff rekan setimnya yang cocok. Anda juga dapat memeriksa informasi karakter selengkapnya. Nomor 2, peringkat DPS di peringkat berdasarkan kemampuan bintang 3 atau 4 mereka. Beberapa karakter memiliki performa yang sangat rendah pada bintang 3 atau 4, tetapi performa yang sangat tinggi pada bintang maksimal. Misalnya, Jack pada bintang 3 di peringkat sebagai unit 12 kali, tapi pada bintang 6 ia dapat menyamai WCI Sanji bintang 6, dan juga sebagian besar unit pendukung turun pada bintang yang lebih tinggi karena sebagian besar unit pendukung tidak memperoleh banyak atau jika ada peningkatan kerusakan dari peningkat bintang. Selanjutnya, peringkat DPS hanya untuk DPS. Utilitas dan efek lainnya tidak dihitung dalam daftar tingkatan. Ini berarti DPS yang diuji adalah kerusakan dasar, tidak ditingkatkan oleh efek lain seperti kerusakan perisai. Ini berarti beberapa karakter mungkin lebih baik dalam konten boss. Misalnya Shanks yang memiliki banyak peningkatan kerusakan terhadap musuh perisai. Nomor 4, beberapa karakter belum diuji pada bintang 4 sehingga mungkin akan diperbarui di kemudian hari ya. Jadi untuk penjelasan DPS cuma itu aja. Kita lanjut ke penjelasan support ya. Support atau karakter pendukung memiliki mekanisme bawaan, baik itu lencana dan atau efek naik pangkat. Misalnya, buff tipe sekutu memberikan kerusakan spesial sebesar 20% atau ketika berpasangan dengan, nah gitu ya guys ya. Pokoknya kalau kalian itu main boss guild ya, pasti di paling pojok kanan yang nomor 4 itu adalah boss guild yang mengandung buff. Biasanya itu ada notif bahwasanya karakter dengan elemen ini dan tipe ini dikasih buff ya. Misalnya buffnya itu contohnya elemennya merah dan juga tipenya itu brave. Nah, nanti dikasih buff sebanyak 20%. Atau ketika berpasangan dengan siapa gitu, nanti dikasih buff 20%.
meningkatkan kerusakan Anda sebesar 30%. Jadi 20% ditambah 30%, itu 50%. Jadi ketika ada buff tersebut, kalian harus memakai karakter, elemen, dan juga tipe tersebut, dan kalian pasangkan dengan karakter yang cocok. Misal kalau elemennya itu merah, tipenya itu adalah Brave, kalian bisa pakai Big Mom dengan Frankie NW. Nah itu cocok tuh, nanti buff kalian sebesar 50%. Ya itu mantep banget. Dukungan tertentu juga dapat digunakan di slot mitra persahabatan. Selanjutnya di sini untuk penjelasan tim atau duet. Karakter pertama adalah pemberi kerusakan utama dan karakter kedua adalah pemberi kerusakan pendukung atau sekunder. Tim yang tercantum adalah duo terbaik untuk setiap warna atau elemen. Campuran warna atau elemen tidak termasuk. Jadi benar-benar harus klop. Jadi warnanya hijau, ya kalian pasangan dengan warna hijau. Ya tipenya juga sama, Flash, Brave, Special, atau Elemental gitu ya. Selanjutnya, sekalipun nama mereka ada di sini, itu tidak berarti Anda harus mencoba memanggil karakter-karakter ini, karena beberapa mungkin akan segera digantikan ya. Jadi untuk penjelasan DPS, support, dan juga tim atau duet cuma itu aja. Oke, di sini gua akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah karakter tipe DPS ya, yang bahwasanya tadi kan udah gue jelasin ya. Dari sini untuk peringkat paling atas itu adalah Sanji WCI yang menghasilkan 80 damage, yang berarti dia bisa menghasilkan 80 miliar poin. Yang nomor 2 itu adalah Shirohige yang menimbulkan damage 70 kali. Selanjutnya yang di bawahnya Shirohige Prime yaitu adalah Big Mom yang menghasilkan atau menimbulkan 60 kali damage. Yang selanjutnya di bawahnya kalian bisa cek sendiri. Oke. Selanjutnya di sini ada support nih guys ya. Jadi untuk support ini adalah rekomendasi aja, saran aja. Tapi kalian harus punya untuk kedepannya. Jadi ini untuk referensi aja lah ya, buat kalian yang nanti mau bingung ambil cara apa ya. Yang pertama untuk fighter support kalian bisa ambil Frankie NW, Carrot, dan juga Usopp NW. Dan selanjutnya untuk slasher support ya, untuk Zoro NW, Law NW, Cavendish, Relic Out, dan juga Smoothie, terus ada si Oden. Selanjutnya untuk special support ada Chopper NW, Bartolomeo, Cracker, Jinbe NW, dan juga ada si Inuarashi. Dan juga selanjutnya di elemental support ada Nami NW, Smoker NW, Caesar, dan juga Onami. Selanjutnya di damage tipe support ada Gofeng Ash, ada Akainu Out, ada Magellan. Selanjutnya untuk all support ada Nami Collector, ada Robin NW, ada Sengoku. Selanjutnya untuk spesifik support ada Sanji Enies Lobby, ada Boa Marineford, ada Sabo, ada Prime Shirohige ya. Dan selanjutnya di sini gua akan membahas tentang ranking dari beberapa duet atau teams. Untuk yang urutan nomor pertama yaitu masih dipegang oleh Prime Shirohige X Oden. Untuk nomor 2 itu dipegang oleh Sanji WCI X Sabo. Nomor 3 bisa dibilang ini dipegang oleh Shiki sama Onami. Untuk urutan nomor 4 itu adalah si Big Mom X Frankie. Jadi untuk si Shiki sama Onami wajib kalian punya guys ya. Big Mom aja kalah sama mereka. Wow, keren banget. Selanjutnya untuk nomor 5 ada si Ulti dan juga si Carrot. Ya untuk yang bawahnya kalian bisa lihat sendiri. Untuk si Inuarashi masuk di urutan nomor 8. Inuarashi X Fujitora ya guys ya. Ya gitu ya. Jadi untuk tier listnya cuma itu aja. Jadi si Inuarashi ini nggak jelek-jelek banget. Ya standar lah, balance. Jadi kalian itu harus gacha untuk si Inuarashi ini jika kalian itu nggak punya Sanji WCI. Tapi jika kalian itu sudah mempunyai Sanji WCI, kalian boleh skip si Inuarashi ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini worth it? Apakah tidak? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi untuk infonya cuma itu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye bye.